Peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan dibagi dalam beberapa tahap perjuangan. Antara lain, pertama, masa penjajahan di mana perjuangan rakyat dibayangi oleh politik pecah belah atau divide et impera. Kedua, masa kebangkitan nasional. Pada masa penjajahan, perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang di daerah dengan semangat masing-masing tanpa ada pola hubungan untuk menjalin persatuan. Belanda menerapkan politik divide et impera, yaitu kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Dalam konteks lain, politik pecah belah juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Perlawanan dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, Teku Umar, Pangeran Antasari, dan lain-lain. Pada masa kebangkitan nasional, para pemuda yang belajar ke luar negeri baik itu di Timur Tengah maupun Barat dengan semangat nasionalismenya kembali ke Indonesia dan bersatu berjuang meraih kemerdekaan. Kesadaran terhadap perjuangan yang bersifat kedaerahan seperti Perang Padri, Perang Diponegoro, maupun Aceh dianggap tidak efektif dalam mengusir penjajah dari negeri Indonesia. H.O.S. Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan lain-lain merupakan tokoh-tokoh yang berperan sangat dalam organisasi-organisasi pada masa kebangkitan nasional. Perjuangan umat Islam pada masa penjajahan. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III di Kesultanan Yogyakarta. Sejak kecil beliau dididik oleh neneknya Kanjeng Ratu Ageng di Tegalrejo, terkenal sebagai orang yang amat soleh. Untuk memperkuat imannya, beliau sering mengasingkan diri di tempat-tempat yang jauh, bertapa dan mengembara, sehingga dengan sendirinya banyak orang tertarik oleh kepribadiannya. Sebagai orang yang sangat soleh, beliau tidak mementingkan keduniawian dan selalu mengingat kepentingan umum. Terdesak oleh keadaan, maka beliau bertindak untuk mempertahankan kedudukan para bangsawan dan membela nasib rakyat kecil. Diponegoro lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan merakyat, sehingga ia lebih suka tinggal di Tegalrejo, tempat tinggal Eyang Buyut putrinya, Permaisuri, dan Sultan Hamengkubuwono I, Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo, daripada di keraton. Pangeran Diponegoro yang menyadari maksud dan tujuan siasat Belanda itu menganggap bahwa kedudukannya sebagai wali sultan bertentangan dengan aturan-aturan agama, sehingga ia menolak pengangkatan tersebut oleh residen Belanda. Atas saran GP Mangkubumi, pamannya, Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di sebuah gua yang bernama Gua Selarong. Karena itu, tawaran Belanda untuk melakukan perdamaian selalu ditolak oleh Diponegoro. Oleh karena kondisinya yang semakin terdesak dan melihat kedudukannya yang sudah tidak ada harapan lagi, maka Diponegoro bersedia untuk melakukan perundingan. Teku Umar. Salah satu pahlawan dari Aceh yang dengan gigih melawan Belanda adalah Teku Umar. Teku Umar yang dilahirkan di Meulaboh, Aceh Barat pada tahun 1854 adalah anak seorang ule balang bernama Teku Ahmad Mahmud dari perkawinan dengan adik perempuan Raja Meulaboh. Pada usia 20 tahun, Teku Umar menikah dengan Nyak Sofia, anak ule balang Gelumpang. Keduanya kemudian berjuang bersama melancarkan serangan terhadap pos-pos. Teku Umar kemudian mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda. Sejak itu, Teku Umar kembali memihak pejuang Aceh untuk melawan Belanda. Pada tanggal 10 Februari 1899, di Kedu Lok Bubon, Teku Umar bersama pasukannya mengatur rencana penyerangan terhadap Belanda yang berada di Tangsi Meulaboh. Teku Umar bergerak menyusuri pantai bersama pasukannya dari Lok Bubon menuju Meulaboh pada malam hari tanggal 11 Februari 1899. Pasukan Belanda yang telah lebih dahulu bersiaga di seberang Suak Ujung Kalak melepaskan tembakan. Perjuangan umat Islam pada masa kebangkitan nasional. H.O.S. Cokro Aminoto, pergerakan Sarekat Islam yang pada awalnya sebagai bentuk protes atas para pedagang asing yang tergabung sebagai Sarekat Dagang Islam yang oleh H.O.S. Cokro Aminoto dianggap sebagai organisasi yang terlalu mementingkan perdagangan tanpa mengambil daya tawar pada bidang politik. Dan pada akhirnya tahun 1912, SDI berubah menjadi Sarekat Islam, SI digiring menjadi partai politik setelah mendapatkan status badan hukum pada 10 September oleh pemerintah yang pada saat itu dikontrol oleh Gubernur Jenderal Hindenburg. Kesuksesan SI ini menjadikannya salah satu pelopor partai Islam yang sukses saat itu. O.S. Cokro Aminoto hingga saat ini akhirnya dikenal sebagai salah satu pahlawan pergerakan nasional yang berbasiskan perdagangan,
agama, dan politik nasionalis. Kata-kata mutiaranya seperti setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat, akhirnya menjadi embrio pergerakan para tokoh pergerakan nasional yang patriotik, dan ia menjadi salah satu tokoh yang berhasil membuktikan besarnya kekuatan politik dan perdagangan Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwishi lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868 dan meninggal di Yogyakarta 23 Februari 1923 pada umur 54 tahun. Adalah seorang nasional Indonesia. Dia adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwishi. Dia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan kecuali adik bungsunya. Dia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Silsilahnya tersebut ialah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishak, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadlullah Sunan Prapen, Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribik Jatinom, Demang Jurung Juru Sapisan, Demang Juru Juru Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtadlo, Kiai Haji Muhammad Sulaiman, Kiai Haji Abu Bakar, dan Muhammad Darwishi Ahmad Dahlan. Pada umur 15 tahun dia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam Islam seperti Muhammad Abduh Al-Afghani. Rashid Ridho lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868, meninggal di Yogyakarta 23 Februari tahun 23 pada umur 54 tahun, adalah seorang pahlawan nasional. Dia adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Hashim Asy'ari lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur 14 Februari 1871, meninggal di Jombang, Jawa Timur pada umur 76 tahun. Dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang. Dia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah putra ketiga dari 10 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pondok pesantren yang berada di sebelah selatan Jombang. Hashim Asy'ari memiliki garis keturunan baik dari Sultan Pajang Jakatingkir, juga mempunyai keturunan ke Raja Hindu Majapahit, Raja Brawijaya V Lembu Petang. Hashim Asy'ari belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya, Kiai Usman, yang juga pemimpin pesantren Gedang di Jombang. Sejak usia 15 tahun, ia berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren, antara lain pesantren Wonokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan di Tuban, pesantren Trenggilis di Semarang, pesantren Kademangan di Bangkalan, dan pesantren Siwalan di Sidoarjo. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Buya Hamka lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tanggal 17 Februari 1908. Beliau meninggal di Jakarta pada umur 73 tahun. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Nah, dari pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi, itu ada beberapa poin-poin unik yang saya temukan dan sudah saya rangkum dalam sedemikian rupa. Yang pertama itu ada pada poin peran umat Islam pada masa penjajahan. Jadi pada masa penjajahan ini itu kan terbagi ke dua tokoh. Yang pertama itu ada Pangeran Diponegoro dan Teku Umar. Nah, di Pangeran Diponegoro ini uniknya adalah Pangeran Diponegoro memiliki strategi, yaitu dengan cara melakukan perundingan. Yang menurut saya ini adalah strategi yang sangat cerdik dengan cara melakukan perundingan. Lalu yang kedua itu ada tokoh Teku Umar. Teku Umar ini memiliki strategi, yaitu dengan cara mengambil senjata dari Belanda lalu kembali pada atau beralih lagi ke para pejuang. Lalu dengan para pejuang ia melawan balik para pasukan Belanda. Lalu kita kembali ke materi peran umat Islam pada masa kemerdekaan. Nah, jadi di peran umat Islam pada masa kemerdekaan ini itu yang unik saya dapatkan adalah tokoh H.O.S. Cokro Aminoto. H.O.S. Cokro Aminoto ini memiliki strategi, yaitu dengan cara perdagangan, agama, dan politik
nasionalisme. Yang dimana saya kira strategi ini sangat berpengaruh, apalagi menyangkut dengan 3 hal tadi, yaitu perdagangan, agama, dan politik nasionalisme. Dan beliau juga sangat-sangat mempengaruhi pejuang-pejuang Indonesia dalam memperebutkan hak Indonesia kembali.